Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan mahasiswa semua. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Di sini kita kembali ketemu ya, tapi nggak lewat Zoom karena kemarin ada yang mengeluh sinyalnya putus-putus. Jadi saya upload lewat YouTube, nggak panjang-panjang biar nggak habis-habis kuota. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi kita akan membagi pembahasan kita menjadi Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Pancasila di era Orde Lama, Pancasila di era Orde Lama ini terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara, yaitu Pancasila. Yang pertama, pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran Presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Jadi yang pertama, itu mereka yang mengikuti anjuran pemerintah menggunakan Piagam Jakarta sebagai rumusan dasar Pancasila. Dengan pihak yang lain, itu menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan undang-undang yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus sebagai dasar negara. Jadi yang pertama itu dasarnya Piagam Jakarta, yang kedua itu dasarnya adalah kembali ke rumusan dasar pembukaan undang-undang. Di Orde Lama, dalam rumusan Konstitusi RIS dan UUD disebutkan rumusan kalimat berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan rumusan dengan penomoran utuhnya, itu pada masa Konstitusi RIS adalah sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua hanya berbunyi peri kemanusiaan, sila ketiga hanya berbunyi kebangsaan, sila keempat kerakyatan, dan kelima adalah dan keadilan sosial. Jadi rumusan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara itu pada Mei 1950. Jadi Indonesia pada masa itu terdiri dari beberapa negara bagian seperti RI Yogyakarta dan negara Indonesia Timur. Setelah beberapa pertemuan yang intensif, RI Yogyakarta dan RIS sebagai kuasa dari negara Indonesia Timur menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang RIS nomor 7 tahun 50 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara yang disahkan tanggal 15 bulan 8 tahun 50. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Di mana rumusan kalimatnya adalah berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan penomoran utuhnya, ini seperti kita lihat, itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua peri kemanusiaan, seperti di atas tadi, yang ketiga juga kebangsaan, yang keempat adalah kerakyatan, dan yang kelima adalah dan keadilan sosial. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun sekitar 60-an ya, rumusan Pancasila ini berdasarkan Undang-Undang 1945. Ini ditetapkan dengan pembelakuan kembali Undang-Undang 1945, maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD ini kembali menjadi rumusan yang resmi digunakan. Rumusan ini selanjutnya diterima oleh MPR yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 60 sampai 2004 dalam berbagai produk ketetapannya.
Di antaranya adalah TAP MPR nomor 18 tahun 98 tentang pencabutan ketetapan MPR, nomor 2 tahun 78 tentang P4. Jadi P4 ini pernah dicabut. Dia dicabut pada tahun 1998. Jadi sejak 99 dan seterusnya nggak ada lagi kewajiban untuk mengikuti P4. Yang kedua adalah TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Untuk poin yang pertama ini, kenapa Pancasila mengalami distorsi adalah dengan berimbas pada akibat dari dicabutnya ketetapan MPR tentang P4. Di era Orde Baru, Pancasila kembali menjadi utama setelah pada tanggal 30 September itu ada gerakan yang diidentifikasi mau mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu ada 6 jenderal dan beberapa orang lainnya dibunuh. Satu perwira pertama, yaitu Panjaitan, juga terbunuh. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila, maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Selanjutnya, tanggal 30 September ini diperingati sebagai peringatan gerakan 30 September dan 1 Oktobernya ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila adalah sakti dan tidak tergantikan. Di Orde Baru ini terdapat makna-makna dalam lambang sila per sila. Pada sila pertama, itu yang simbolnya adalah bintang, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan. Ini adalah makna dari sila Pancasila yang terkandung dalam butir-butir Pancasila ya. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita percaya Tuhan Yang Maha Esa tetap menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam artian kita nggak boleh menyerang agama yang lain dan menganggap kepercayaan kita lebih dari yang lain. Ini dilanjutkan dengan yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita dianjurkan untuk saling bertoleransi. Ini juga diwujudkan dengan yang keempat adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus saling menghormati dan rukun dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Karena di Indonesia ini ada banyak agama yang diakui oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya nggak boleh ya agama lain membahas agama yang lain. Bahkan satu agama pun nggak boleh saling menyalahkan, karena sebenarnya agama yang kita anut dan kepercayaan yang kita anut ini sebenarnya adalah hubungan secara pribadi antara diri kita sendiri dengan Tuhan. Kalau sekedar mengarahkan boleh, tapi jangan memaksa. Yang keenam adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita nggak boleh menghalangi orang untuk beribadah. Dan yang ketujuh adalah yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi kita nggak boleh memaksakan agama kita untuk dianut oleh orang lain. Secara umum, 7 hal tersebut adalah makna dalam lambang sila per sila dari sila yang pertama.
Adapun nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu pencipta segala hal, di mana sifat-sifat yang sempurna serta suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Maha Perkasa, dan yang lainnya. Jadi kita sebagai warga negara harus percaya terhadap adanya Tuhan. Nggak ada di Indonesia itu ateis diakui, nggak ada. Meskipun ada yang ateis, tapi dia di Indonesia tidak diakui. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa artinya takwa. Yang pertama percaya tadi ya, yang kedua takwa, yaitu menjalankan semua perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, kita sebagai manusia harus menyadari jika setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Harus dirawat supaya tidak rusak, karena harus memperhatikan kepentingan orang lain serta makhluk Tuhan yang lain. Jadi kita diberikan oleh Tuhan itu alam, kita tidak boleh mengeksplorasi seenaknya. Jika kita melanggar larangan tersebut atau kita tidak bertakwa terhadap tersebut, Tuhan pasti memberikan azabnya ya, bencana alam di mana-mana, banjir dan lain-lain. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, ini kita tetap pertama tadi harus percaya dan taat kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bukan berarti harus memusuhi mereka yang tidak sealiran dengan kita, tapi mereka semua adalah tetap saudara kita, satu bangsa Indonesia. Dengan bentuk hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Ini ditunjukkan ketika satu agama melakukan ibadah atau upacara keagamaan, itu agama yang lain mengerahkan atau memberikan bantuan untuk pengamanan dan lain-lain. Ini sangat indah dilihat. Yang ketiga, kita saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita nggak boleh menghina si A dengan agama A, si B dengan agama B. Kita harus saling menghormati. Yang ketiga, yang selanjutnya keempat, maksudnya tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Jadi kita nggak boleh memaksakan orang untuk mengikuti agama atau kepercayaan kita. Yang kelima adalah mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Jadi kita harus bertoleransi. Jika ada seseorang atau suatu agama ingin menjalankan ibadah atau upacara keagamaannya, kita harus mempunyai sikap toleransi. Ini terjadi seperti di Bali. Sikap toleransi terhadap umat beragama Islam yang di sana adalah kaum minoritas itu dilindungi di sana. Berbeda dengan kejadian di Rohingya. Di sana nggak ada toleransi. Jadi sesama Muslim, sesama agama, berbeda agama saling bentrok. Tidak rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda dan kepercayaan. Jadi umpama kita berkumpul dengan teman, semuanya beragama yang sama, kemudian ada satu atau dua orang yang minoritas beragama lain, kita nggak boleh rasis terhadap mereka. Selanjutnya adalah menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, dan selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Ini adalah bagian dari iman kita. Pada orde baru di sila kedua, yaitu dijelaskan dengan kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu
diwujudkan dengan mengakui dan melakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban serta asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya kemanusiaan yang tinggi ya. Mengembangkan sikap saling dengan rasa dan tepaslira. Tepaslira itu dalam bahasa Jawa itu saling sungkan. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, bintang kita bos, kemudian bawahan kita sikapnya semena-mena, itu nggak boleh. Ini sebenarnya kalau Pancasila ini kita amalkan semuanya, ini Indonesia ini insya Allah jadi negara yang maju ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yang selanjutnya adalah ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Berani ini bukan dalam artian nekat ya. Semua yang kita anggap kebenaran, kita bela dengan buta. Nanti timbul-timbulnya akan terjadi kekacauan. Jadi ketika demo, kita menganggap itu membela kebenaran dan keadilan, ya sudah kita suarakan, nggak usah anarkis. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi bangsa Indonesia ini ngaku bahwa mereka adalah juga bagian dari dunia. Yang ke-10 adalah mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Jadi kita nggak boleh juga membeda-bedakan mau bekerjasama dengan bangsa yang mana. Dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua, pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang. Ini nilai yang terkandung pertama dengan kata-kata di kemanusiaan tadi ya. Yang kedua adalah perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, mulai dari diri sendiri, alam sekitar, bahkan Tuhan utamanya. Kandungan yang berikutnya adalah dalam sila kedua adalah manusia merupakan makhluk yang beradab ataupun berbudaya yang punya daya cipta, rasa, dan karsa, serta keyakinan masing-masing yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada sila ketiga, lambangnya pohon beringin, ini persatuan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, itu kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi kita harus siap kapanpun jika kita dipanggil oleh negara dan bangsa untuk berkorban. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi di persatuan ini memang mengalami banyak distorsi di masa reformasi ini. Jadi rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ini kadang diwujudkan dengan cara merusak, akibat tidak sependapat dengan yang lain. Yang keempat adalah mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Jadi bolehlah kita ikut menyaksikan budaya-budaya yang lain yang masuk, tapi harus kita saring bahwa kita itu adalah tetap bangsa Indonesia dan harus bangga jadi warga negara Indonesia. Yang kelima adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga, jadi di persatuan Indonesia itu mengandung yang pertama adalah persatuan Indonesia merupakan persatuan
bangsa di mana seseorang yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib berpartisipasi dalam membela dan menjunjung tinggi, jadi berjiwa patriotis. Jangan sampai kita membela kebenaran, menjunjung tinggi, bersifat patriotis, tapi kita merusak sendiri fasilitas. Misalnya dengan demo, kita ngomong keras-keras membela rakyat, tapi kita nagis. Itu istilahnya paradoks juga ya, atau bertentangan juga. Selanjutnya adalah pengakuan terhadap kebineka tunggalikaan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa lain yang berbeda-beda dengan tetap satu jiwa yang memberikan suatu arah dalam pembinaan dan pergerakan. Selanjutnya adalah cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Jadi saya nggak menyalahkan ya, sekarang budaya Korea masuk, kemudian kita terkaya seperti artis Korea, enggak. Tapi dalam artian jangan lupa bahwa kita adalah bangsa dan rakyat Indonesia yang harus bangga akan bangsa kita sendiri. Selanjutnya sila keempat dalam masa Orba ini diwujudkan dengan yang pertama adalah sebagai warga negara. Sila keempat ini tentang, pada intinya adalah tentang permusyawaratan ya. Sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi dalam lebih ditekankan kepada unsur demokrasinya di sini. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi setiap ada keputusan atau pengambilan keputusan itu harus mengutamakan kepentingan bersama. Jadi harus ada musyawarah di situ. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kita bayangkan beberapa, kalau kita setiap hari menyorot di gedung DPR, itu nggak ada sama sekali semangat keluarganya. Padahal di sanalah tempatnya musyawarah. Dan itu menjadi cerminan rakyat, di mana ketika yang di atas itu sudah kacau, yang bawah pasti lebih kacau. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini bisa kalian simpulkan sendiri, terjadi di Dewan. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ini juga jelas terlihat. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat, dengan hati nurani yang luhur. Ini ketika ada kekacauan, pasti akal sehatnya ini nggak dipakai. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan. Sebenarnya ketika kita sudah menyerahkan suatu keputusan itu kepada wakil-wakil kita, sebenarnya kita hanya mendukung saja, tapi di sini timbul pertentangan. Ini ada apa? Nilai yang terkandung dalam sila 4, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan rakyat yang berkuasa, dia mewakilkan keputusannya kepada wakil-wakilnya di gedung MPR atau DPR. Pimpinan kerakyatan merupakan hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Yang ketiga adalah manusia Indonesia sebagai warga negara serta warga masyarakat memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama. Jadi manusia ini ketika maksudnya kedudukannya sama ini dan kewajibannya sama ini,
meskipun kita berbeda pendapat, kedudukan kita ya tetap masyarakat. Kita nggak boleh menghalangi kebebasan masyarakat yang lain karena kita berbeda pendapat. Hak dan kewajibannya juga sama. Jadi hanya karena berbeda, kita menganggap hak dan kewajiban kita berbeda, itu nggak bisa. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Yang kelima adalah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sila kelima, itu terdiri dari mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong. Karena sila kelima ini kalimat utamanya keadilan sosial ya. Yang kedua adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kita nggak boleh istilahnya membeda-bedakan antara kita bangsa Indonesia, si kaya dan si miskin, pandai, bodoh, nggak ada. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban kita, baru mendapatkan hak kita. Dan ini harus dilaksanakan seimbang. Mengorbankan orang lain, suka memberi pertolongan, agar orang lain itu bisa mandiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini nanti bisa menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang akhirnya bisa berakibat nggak bagus bagi Republik ini. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Misalnya kita punya pabrik gede, kemudian terowong asapnya tidak kita bangun dengan bagus, itu yang rugi yang sebelah-sebelahnya. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nilai yang terkandung ini adanya perlakuan yang adil di berbagai bidang, terutama politik, ekonomi, dan sosial budaya, adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan keseimbangan hak dan kewajiban buat seseorang, serta seorang tersebut juga menghormati hak orang lain. Dan sila kelima ini adalah cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, serta merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun ini berat ya. Tapi yang namanya cita-cita kan boleh setinggi langit. Cinta akan kemajuan dan pelaksanaan pembangunan demi kemajuan bangsa. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah Pancasila dalam era reformasi. Ini setelah 98 rezim Orde Baru tumbang oleh reformasi, ini Pancasila mulai luntur. Ketakutan yang berlebihan terhadap nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya adalah ketakutan mereka mulai luntur. Sebenarnya ini kita bisa benahi. Jadi banyak sekali pertentangan-pertentangan yang terjadi di era reformasi ini ya, merasa benar sendiri karena euforia kebebasan sudah nggak dibatasi lagi untuk berbicara bebas. Sebenarnya tetap ada batasnya, tetap ada depositonya, tapi enggak. Karena di orde kebebasan ini semua bisa bebas berbicara. Bahkan tanpa didasari fakta. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam TAP MPR nomor 1898 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari NKRI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber hukum,
sumber dari segala sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Undang-Undang Republik Nomor Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam penjelasan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terpenting adalah menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofi negara. Filosofi ini pandangan dasar ya negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi ketika ada suatu undang-undang baru dibuat, pelajaran kita mempelajarinya itu bukan dalam artian konteksnya ini merugikan atau menguntungkan, tapi kita harus mempelajari undang-undang tersebut. Dia bertentangan nggak dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau masalah istilahnya menguntungkan atau merugikan, ini nanti bisa diselesaikan di tingkat pengadilan hingga sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba berbicara ini menguntungkan dan merugikan tanpa melihat materi atau muatan undang-undangnya dulu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di pertemuan ketiga. Untuk yang belum mengerti bisa tanya ke saya langsung lewat WA, bisa Japri, bisa kontak. Untuk nanti tugas kita akan lewat siakat ya sebagai bukti absensi juga. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan.